Jadi faktor-faktor apa yang dilengkapi ya? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Salah satunya infrastruktur itu harus siap. Nah, jadi ada 4 hal yang memang harus siap keempat-empatnya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan salah satunya. Yang pertama infrastruktur ya. Kalau misalkan infrastrukturnya sudah siap, platformnya ada apa enggak, aplikasinya ada enggak. Nah, kemudian kontennya ada apa tidak. Dan yang terakhir dan terpenting itu SDM-nya mau apa enggak secara berkelanjutan. Karena kita pernah dampingi desa, kita buatin marketplace ya, marketplace BUMDes ya, tapi ternyata tidak ada yang lola. SDM-nya nggak ada yang mau jadi admin, padahal itu sistemnya sudah canggih. Waktu itu kalau nggak salah dibiayai oleh CSR, BUMN ya pengembangannya, padahal udah udah nggak ngeluarin dana desa itu sudah, karena sudah ada yang mensponsori pakai CSR-nya BUMN, tapi sayangnya SDM-nya belum siap. Nah, jadi yang pertama itu ya, membangun ekosistem itu 4 itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi indikator etika berkarakter itu ya berbudaya dan beretika. Karena karakter orang desa itu selalu selalu diketahui bahwa orang desa itu sopan, ramah dan sebagainya. Walaupun bagi orang-orang kota yang datang ke desa, wah kalau orang desa itu biasanya suka omongan. Nah, omongan di sini karena mungkin rasa kepeduliannya yang tinggi, rasa empatinya yang tinggi. Cuman akhirnya terkesan kayak suka ngerumpi, suka ngomongin tetangga dan sebagainya. Makanya perbedaan antara desa dan kota itu, kalau kota individualis, nah dianggapnya individualis karena nggak peduli tetangganya dan sebagainya. Nah, itu dogma-dogma yang terjadi ya di masyarakat ya. Nah, harapannya kalau misalkan ini menjadi desa yang kemudian desa berkarakter ya, karakter ini yang perlu nanti kita bangun, mentalnya seperti apa. Bagaimana kita menjadi warga desa yang sesama tetangganya itu minimal satu, tidak perlu julid atau kemudian tidak perlu iri, dengki dan sebagainya, tapi justru kolaborasi, eh, saling support, bergotong royong. Nah, itu yang paling bagus ya. Jadi salah satu karakter dan etika budaya yang dibangun adalah karakter bergotong royong. Nah, maju bersama, sejahtera bersama. Kemudian modern. Modern di sini misalkan dari sisi infrastruktur, oh desa belum punya peta. Nah, infrastruktur ini termasuk pemetaan desa ya. Jadi kalau bisa kita punya pemetaan yang update, oh mana daerah aliran sungai, terus kemudian mana daerah persawahan, mana pemukiman dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya peta desa ya, otomatis kita bisa menerapkan modernisasinya di mana. Belum punya jembatan, oke bangun jembatan. Itu bentuk dari modernisasi ya. Modernisasi ini bukan berarti semua warganya tiba-tiba beli mobil, bukan. Tapi lebih ke bagaimana kita meningkatkan taraf hidup dengan memaksimalkan fasum-fasum ya, fasilitas umum. Ya, misalkan di desa belum punya rumah sakit, bisa nggak BUMDes bangun rumah sakit? Oh, puskesmasnya ada tapi belum ada. Bisa nggak kita punya dokter desa? Oh, anak misalkan dari pihak desa buat program beasiswa desa. Misalkan warga desanya mendaftar, diseleksi, yang menang dapat beasiswa masuk ke kedokteran. Kan belum ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan bisa kita bangun ke arah sana kan itu jauh lebih baik. Wah, ternyata Bali Deso bangun desa gitu kan. Oh, saya sudah dapat gelar dokter, sekarang saya mau bangun desa, saya menjadi desa yang sehat. Nah, itu kan bisa. Siapa tahu malah warga desa-desa lainnya kalau sakit rujukannya, wah ini ke rumah sakit desa A. Wah, itu kan bisa. Jadi modernisasi salah satunya di situ ya. Sejahtera. Nah, sejahtera di sini jangan sampai kita ada gap atau kesenjangan. Ada yang bilang orang desa itu miskin, orang kota itu kaya. Nah, jangan seperti itu. Harapannya sejahtera di sini no life behind ya. Kalau kita menganut Sustainability Development Goals-nya PBB ya, atau apa ya, saya lupa UN ya. Ya, saya nggak lupa itu Sustainability Development Goals, itu kita nggak meninggalkan siapapun dalam kondisi miskin, kelaparan. Syukur-syukur warga desanya minimal untuk makan sehari-hari itu tercukupi. Tidak ada yang tidak ada yang miskin, terus kemudian hidupnya tidak di bawah garis kemiskinan ya, minimal tercukupi. Syukur-syukur tidak ada pengangguran, terberdayakan semua ya. Terus kemudian juga warga desanya secara pendidikan itu minimal
mengenyam pendidikan wajib. Jadi pendidikannya tidak cuma saya cuma lulusan SD dan sebagainya, minimal wajib. Kalau nggak salah sekarang wajib itu kan sampai SMA ya. Nah, minimal lulusan SMA, dan itu harapannya sejahtera secara pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Hambatan dan solusinya. Nah, hambatannya itu tadi biasanya di mental dan mindset. Saya juga mengalami sendiri. Saya sebagai warga desa kadang nerima ing pandu ini ya wis lah, aku urip koyo ngene wis syukuri alhamdulillah, yang penting iso mangan, tangi turu sehat. Nah, nggak masalah seperti itu. Qanaah nggak apa-apa, tawadu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita punya cita-cita lebih. Kalau memang bisa lebih, kenapa enggak? Semakin baik, semakin banyak manfaat kita, semakin banyak kontribusi kita, ya pahala kita kan semakin banyak. Misalkan punya cita-cita, bisa nggak sih kita punya goal setting, mengumrohkan satu keluarga. Nah, atau misalkan desa punya program haji bersama, umroh bersama, bikin tabungan desa. Nah, terus warganya bagaimana biar bisa nabung. Nah, itu perlu kita pikirkan bersama. Hambatannya di mana, solusinya di mana, mindset dan mentalnya kita bangun bersama. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian apa harapan dan tantangan ke depan untuk memajukan dan meningkatkan teknologi digital desa beserta masyarakat desa agar ekonomi dan budaya semakin maju dan masyarakat desa semakin sejahtera dan maju. Nah, kalau harapan dan tantangannya lebih ke ini ya. Yang pertama adalah kolaborasi, sinergitas, sama sustainability ya, atau keberlanjutannya. Jadi kalau misalkan kita kerjasama, nah biasanya kan ada oknum-oknum tertentu yang tidak ingin warganya maju, tidak ingin maju bersama, pengennya maju sendirian, ada yang seperti itu. Tantangannya di situ ya. Jadi tantangannya di situ. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa nggak ada salahnya maju bersama, nggak ada salahnya sukses bersama, terutama untuk misalkan pembangunan infrastruktur. Biasanya warga desa itu ya, Mas, ada dana desa, ada RUU desa, tapi mungkin karena dari level kecamatan, kabupaten maupun provinsi sosialisasinya kurang optimal, sehingga undang-undang desa ini tidak bisa diterapkan secara maksimal. Masyarakat desanya mau nyusun musrenbang itu bingung, ya. Terus kemudian mau bikin RAPBDes itu bingung. Nah, ini nanti alokasinya berapa dan sebagainya. Dan yang sangat mengecewakan ya, kadang ya masih ada oknum yang ternyata melakukan korupsi. Jadi kalau dikatakan pemerintah pusat isinya koruptor dan sebagainya, coba kita lihat dulu yang terdekat. Bagaimana pemerintah desa kita? Nah, kita sebagai masyarakat umum pun tidak ada salahnya ikut mengawal, ikut mengawasi bagaimana pemerintah desa berjalan, bagaimana anggaran desa dijalankan, apakah itu sudah adil, sudah sesuai dengan regulasi, terutama undang-undang desa. Nah, tantangannya di sana. Ekosektoral itu sudah mulai terjadi ya, terutama di lingkungan desa. Untuk level RT, RW, terus kemudian lurah ya. Kalau bisa ya jangan mikirin diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Gimana caranya budaya gotong royong ya itu tetap diterapkan. Nah, lebih ke arah sana ya tantangannya, harapannya itu yang bisa kita lakukan. Oke Mbak, itu untuk jawaban Pak Herman. Ya, baik, terima kasih Mas Haki. Sepertinya sudah sangat menjawab ya pertanyaan dari Pak Herman terkait tadi ada 3 soal. Cukup berat tapi sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh Mas Haki. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Herman. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Reza Diani Anastasia. Ini terkait bagaimana cara atau usaha kita mengenalkan desa berdigital kepada masyarakat di desa, khususnya desa yang sangat jauh dari perkotaan, mengingat masih banyak sekali masyarakat yang belum melek digital. Nah, ini juga sering atau beberapa kali saya temui nih Mas Haki di beberapa desa yang sebenarnya warganya bukan nggak mau diajak maju, tapi sulit untuk sulit dalam arti mereka belum begitu melek dengan dunia teknologi sekarang. Nah, itu gimana tuh Mas Haki? Mau Ini pertanyaan dari Mas Reza Diani Anastasia. Oh iya, Pak Budi Gunawan, ini pertanyaannya kelewat ya? Oh iya, mungkin setelah ini ya Mas ya, karena mungkin tadi kurang lebih hampir sama dengan pertanyaan yang pertama gitu. Oh iya, hampir sama ya. Oh iya, udah. Berarti sudah terjawab ya. Oke, ini untuk Kak Reza Diani. Bagaimana cara atau usaha kita untuk mengenalkan desa berdigital kepada masyarakat di desa
khususnya desa yang sangat jauh dari perkotaan, mengingat masih banyak sekali masyarakat desa yang belum melek teknologi digital di era digital 2022. Nah, sebenarnya ini perlu namanya gotong royong ya. Kalau di saya ada namanya organisasi relawan TIK. Saya kurang paham apakah sudah sampai menjangkau ke desa-desa. Harapannya misalkan nih kita buat sebuah wadah, ada wadahnya, relawan TIK Indonesia. Level provinsi sudah ada, level kabupaten kota ada, tinggal semakin dikerucutkan, minimal satu desa satu relawan TIK. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ya mensosialisasikan bahwa ada loh, ini sedang terjadi yang namanya digitalisasi. Kira-kira desa ini bisa nggak dikembangkan, dikenalkan digitalisasi. Nah, nanti di program di desa ya, digitalisasi desa ini kita rencana ingin menggandeng relawan-relawan desa ya, relawan-relawan desa ya yang ingin berkolaborasi mengenalkan digitalisasi ke desa-desanya, berkolaborasi dengan aparatur daerahnya, terus kemudian mengembangkan program-program digitalisasi, menggali potensi desa, dipetakan apa yang sebenarnya bisa dibangun, kemudian disupport dengan adanya digitalisasi. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin langkah realistisnya adalah ya kita secara bertahap berkolaborasi ya. Jangan kalau bisa sih tidak perlu membuat sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang ada dihidupkan. Misalkan di desa saya belum ada relawan desa. Di desa saya belum ada relawan TIK. Di desa saya belum ada. Nah, daripada membuat yang baru, apa yang ada kita cari tahu bisa nggak itu dilaksanakan di program saya. Nah itu mungkin bisa teman-teman lakukan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terutama ini yang sedang berjalan ya, ini kan program Jawara Internet Sehat ya. Jadi di program Jawara Internet Sehat ini ini sudah tahun kedua. Nah, siapa tahu nanti tahun ketiga ada. Teman-teman bisa mendaftarkan diri sebagai perwakilan daerahnya untuk mengikuti program Jawara Internet Sehat dan mengusulkan program-program apa yang sekiranya bisa diterapkan dengan situasi dan kondisi desa teman-teman. Nah, ada banyak programnya, nanti teman-teman bisa selalu mengikuti informasinya di ICT Watch atau Instagramnya Internet Sehat ya, internetsehat.id. Itu silakan di follow. Nah, biasanya setiap tahun kita program. Nah, ini udah tahun kedua programnya Jawara Internet Sehat. Nah, yang terakhir kemarin ada program namanya Berteman Aman. Goalsnya itu adalah untuk anak-anak remaja agar bisa berteman di dunia maya, tapi secara aman, sehat, dan selamat. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Kak Reza, tantangannya memang ada ketika kita ingin mengembangkan desa menjadi desa berdigital. Ya, terutama untuk masyarakat desa yang jauh dari pelosok dan perkotaan, maka dari itu kita perlu yang namanya networking atau membangun jaringan. Ya, tadi ada levelingnya. Kalau relawan TIK ada relawan TIK nasional, terus kemudian ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, apakah nanti bisa dibangun untuk sampai level ke desa-desa? Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Mas Haki atas jawabannya. Networking untuk membangun sinergitas dan kolaborasi untuk membuat program-program ya Mas ya sampai ke desa-desa. Nah itu mungkin bisa nanti Mas Reza bisa berdiskusi lebih lanjut nih dengan Mas Haki terkait untuk menghadapi challenge terkait masyarakat desa yang belum melek digital. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Reza. Ini Mbak ini Reza. perempuan ya. Oh maaf ya, baik, terima kasih Mbak Reza karena DP-nya tuh kayaknya cowok ya? Iya Cewek. ya fotonya. Oh cewek, oh maaf maaf. Oh iya. Maaf ya Kak Reza ya. Oke, baik. Tadi sudah ada yang raise hand dari Mas siapa ya tadi tuh? Ada raise hand sebentar. Apa mau dilanjutkan pertanyaannya? Tadi ada raise hand dari Mas. Langsung aja nggak apa-apa, Mbak. Iya, sebentar Mas Andrian kalau nggak salah tadi ya. Tapi sepertinya beliaunya sudah keluar atau masih monitor. Tadi ada yang resign. Oke, sepertinya tidak. Atau Mas Haki mau menambahkan sedikit pertanyaan dari Pak Budiman terkait masih banyaknya atau bagaimana sih sebenarnya strategi dan usaha pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memajukan desa tertinggal. Mungkin bisa
bisa ditambahkan sedikit nih Mas dari pertanyaan Pak Budi Gunawan. Iya, sedikit saja ya, mengingat waktunya juga terbatas ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah punya program-program ya. Teman-teman tinggal proaktif saja mencari informasinya, termasuk kalau di Kominfo ada namanya Bakti Kominfo untuk daerah-daerah 3T, kita juga bisa mengusulkan daerah kita untuk mendapat fasilitas infrastruktur jaringan internet. Jadi kayak di Bantul itu kemarin ada beberapa kelompok UMKM difasilitasi oleh Bakti Kominfo kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi itu dapat fasilitas jaringan internet, tapi bukan fiber optik ya, tapi berupa kayak menara internet, kemudian di situ terhubung dengan internet ini ya berbasis satelit ya. Nah itu nanti teman-teman bisa mengusulkan ke sana. Nah sebenarnya pemerintah ada fasilitas yang mungkin sosialisasinya aja yang belum merata ke masyarakat. Jadi kita jangan tunggu top down, tapi bagaimana kita secara bottom up kita memfollow up, nanya ini di pemerintah pusat ada program ini sudah sampai sini belum ya. Nah, kita harus proaktif, kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Haki atas jawaban dan closing statement yang sangat luar biasa. Tentu saja